Kosongan sih udah. Dikurang 5 dapat 5. Cos 85. Kalau pakai 90 berarti berubah jadi cos 5 berubah jadi sin 85. Dan nanti besoknya beli sin 35 cos 85 dikurang cos 35 sin 85. Nah, ini sertanya ya terus. Jadi dia ngacaknya cos 5-nya 580. Sin 35 seper minus itulah minus itu 0 minus 50 gimana sih minus 50 kak? Iya, 30. Kalau kita pakai ini berarti jadinya 50. Kalau kita kembali yang lain. 30 lain. Berarti 35 sama hasilnya sama ya? Iya. Jadi kita pakainya yang kebalikannya. Berarti yang kita ubah yang cos 85 yang belakang yang kita ubah. Jadi karena kita nggak bisa pakai ini, jadi kita pakai yang lain lagi. Cos 85 berarti hasilnya adalah 90 dikurang 5. Jadi hasilnya jadi sin 5 berarti. Karena di kuadran 1 berarti dia masih positif juga. Jadi jadi sin 5. Jadi yang sebelah sini tadi kita ubah juga. Jadi hasilnya jadi sin 35 cos 5 dikurang cos 35 sin cos sin 5. Ini sin 5. Nah, ini udah update ya. Oke. Jadi kalau ini nanti hasilnya jadi sin 30 sin 30. Oke, karena dia jadi pengurangan ya, sin A dan B. Jadi dia 25 dikurang 5, jadinya sin 30. Maka sin 30 hasilnya adalah 1,5. Jadi kalau misalkan di titik donor, kalau dia nggak bisa ketemu, berarti kita harus yang lain yang kita ubah. Allah. Oke. Ada yang lain sampai enggak. Kosinus sudah belajar? Atau masih juga? Wah, itu sih lupa. Oke, jadi kalau misalkan kita ada segitiga, jadi kan dia tadi total sudut di dalam segitiga adalah 180. Berarti sudut B kita carikan berapa kan sudut B-nya? 45 juga. Berarti kalau ada 30, ada 45, berarti sudut B itu 180 dikurang 30 dikurangnya 45. Jadi hasilnya jadi 150 dikurang 45, jadi hasilnya jadi 105. Jadi sudut B-nya adalah 105 derajat. Jadi kalau kita pengen cari tahu kalau sudut C itu dia rumusnya kayak gini. Dia ada di segitiga sekarang, jadi sudutnya nggak ada yang sama dari 90. Berarti dia misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti di depannya A itu adalah A kecil. Di depannya B adalah B kecil. Di depannya C kecil. Jadi tinggal kita bandingin ini mereka. Jadi A per sin A. Jadi yang saling berhadapan itu dia perbandingan. Jadi panjang A dibanding sama sin A. Itu sama dengan B per ya. Ini bisa kita cari tolaknya di X berarti X per sin B sama dengan 4 per 4 per sin Oke. 30. Berarti kita masukin menggunakan berarti sin 105 sama dengan 4 per sin 30. Sin 105 berarti kan bukan sudut istimewa ya. Berarti harus kita cari tahu pakai yang tadi itu sin 105. Berarti udah ada sih kita dengan sin 105. Sin 105 seperempat sama 2. Jadi tinggal dimasukin dia sin 105-nya pakai yang sudut penjumlahan pakai cara yang tadi. Jadi kalau kita masukin dia boleh dibagi setengah ya. Sin 30 itu hasilnya setengah. Jadi setengah X
sama dengan 4 dikali sin 105-nya kita masukin 1/4 dikali Akar 2. plus akar 0. Iya, ini 1/4-nya baru bisa habis. Berarti X itu sama dengan setengah, berarti tidak jadi 21 kan ya? Jadi 2 dikali akar 2 plus akar 0. Wow. Wow. Jadi kan yang dulu waktu kelas 10 kelas berapa ini? 10 kelas 11? 11. Ada apa jadi? Jadi dia campur sama kelas 10 ya, jadi kalau ini terus kan sama dicampur sama kelas 11 kan. Wow. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Ini aturan apa kak? Kosinus ya? Iya, ini adalah maksudnya sinus karena kosinus. Kalau Kalau rintis? Waduh, aturan sinus, kalau aturan kosinus dia rumusnya ini. Biasanya yang dikasih tahu itu ada tingginya, ini banyak misalkan X ini X, ini sama juga A, B, C, ini A, ini B, ini C. Iya. Oke, jadi rumusnya dia biasanya pakai salah satu sudut. Nanti yang pengen dicari itu, kalau ini kan dia saling berhadapan dikasih tahu nih kalau sinus. Kalau kosinus dia nggak bisa tuh, nggak ada saling berhadapan. Jadi biasanya dikasih tahu sisi-sisinya semuanya atau sudutnya cuma satu yang dikasih tahu. Jadi dia nggak bisa kita pakai yang ini tadi. Nah ini butuh dua sudut, dua sisi minimal. Ini kan ini ada dua sisi, ada dua sudut. Jadi kita bisa pakai ini. Nanti kalau salah beda, kita pakai aturan kosinus. Cara ngakalinnya dia adalah ini yang mau kita cari. Jadi misalkan C kuadrat itu sama dengan yang ini kita kuadratin menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kalinya AB 2 kalinya mereka terus baru cos si C nya yang berhadapan sama B. Jadi kalau misalkan kita pengen carinya A Kak, jadi gimana hasilnya? Jadi A kuadrat adalah C kuadrat. boleh B kuadrat Boleh C dulu, boleh B dulu, Kak? boleh penilaian kan dia boleh dibalik ya. Min 2BC. Min 2BC Cos A. Wah, itu doang ya. nanti yang B juga sama kayak gitu. Jadi nanti tinggal dua sudut yang lainnya dikuadratin, tapi dia masih kuadrat juga ya. Nah, terus nanti dikurang dua sudut, dua sisi yang lain dikali cos yang berhadapan sama dia. Gitu. Oke. Ada yang lain berarti? Jadi kalau kosinus kalau yang diketahui dari nyari kosinus itu Ketika kalau misalkan yang dikasih tahu cuma satu sudut dua, kalau ini kan ada dua sudut nih. Kalau satu sudut jadi kita pakainya kosinus. Dan kita cuma butuh satu